yakni kalau sudah pahala itu berarti di akhirat, ya, yakni dimasukkan kita ke dalam surga. Baik, untuk selanjutnya diartikan dulu Bu Ati. Ya, Ustaz. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik. In tubdus sadaqat fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Intu bedu, jika kamu sekalian menampakkan berarti kita tunjukkan. Kalau kita tunjukkan, semua orang akan tahu, ya, bahwa kita telah menampakkan. Apa yang kita tampakkan? As-sodaqoh, sedekah. Ya. Jadi kita tampakkan sedekah kita. Apakah boleh atau tidak? Ya, boleh. Fani immahi, maka itu baik. Itu baik. Jadi kita tampakkan sedekah, kita bersedekah, kita tampakkan itu baik. Kita beramal baik, kita tampakkan itu berbaik. Siapa tahu menjadi inspirasi dari orang lain untuk mengerjakan sedekah. Untuk ditiru kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita laksanakan. Wa in tukhfuha, dan jikalau kalian menyimpannya, menyembunyikan itu alias kalian berupaya berbuat sedekah, orang lain tidak usah tahu. Dalam hadis tadi, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Waktu Tuhan, dan kalian datangkan kepada siapa? Al-fuqara, kepada orang-orang fakir. Nah, fahuwa khairul lakum, itu akan lebih baik. Jadi sedekah ditampakkan itu baik, akan lebih baik lagi kalau kita sembunyikan. Kalau orang lain tidak tahu. Karena sedekah yang tampak itu satu, menimbulkan rasa riak. Padahal kita kadang-kadang sulit sekali untuk menghilangkan rasa riak. Untuk menghilangkan rasa bangga di dalam hati kita. Itu sulit sekali. Ya. Nah, yang kedua akan menimbulkan rasa nggak enak bagi yang menerima. Keinginan aja kok ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Nah, padahal niat kita tidak begitu. Tapi kadang-kadang yang menerima bisa begitu. Ya, maka menimbulkan rasa nggak enak. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Nah, sedekah wa yukaffir, dan akan melebur ankum dari kalian semua min sayyiatikum. Jadi ada dosa itu, ada infak dan sedekah itu berfungsi untuk menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, sehingga jikalau kita merasa banyak dosa, makanya di dalam istilahnya agama itu namanya zakat. Zakat itu adalah membersihkan. Jadi membersihkan rezeki kita, mungkin ada yang salah-salah, dibersihkan. Maka dengan banyak sedekah, insya Allah rezeki kita akan bertambah baik, disaring dengan zakat. Maka dengan disaring dengan zakat itu,
yang keluar adalah yang jernih saja. Yang jernih saja. Itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Kita tidak perlu takut meskipun kita sembunyikan sedekah kita, amalan kita, maka kita tidak perlu takut karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Kita bersedekah bukan karena manusia, maka kita bersedekah hanya kepada Allah. Kalau sudah hanya kepada Allah, Allah lah yang maha tahu. Ya, meskipun kadang-kadang kita dianggap orang yang tidak dermawan. Ya, tapi Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Jadi diupayakan kalau bisa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu yang lebih baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, mungkin buatnya diterjemahkan dulu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Beliau berkata, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, bersemangat, dan mengharapkan tetap hidup, serta khawatir mengalami kekurangan, dan engkau tidak menunda hingga setelah nyawa telah sampai di tenggorokan. Engkau mengatakan, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, dan sungguh harta tersebut telah menjadi milik si fulan. Baik. An Abi Hurairah qala Rasulullah qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyus sadaqa afdal? Qala anta saddaqa wa anta sahihun harisun ta'malul baqa wa takhshal faqra wa la tumhila hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Dari Abi Hurairah berkata rajulun, seorang laki-laki, lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqah? Ayyus sadaqah? Mana sedekah afdalu yang lebih baik? Tidak hanya baik, tapi lebih baik. Kalau tadi yang lebih baik adalah dalam kondisi tersembunyi. Kalau sekarang yang kita sedekahkan itu lebih baik apa? Apa sedekah yang lebih baik? Yang pertama, qala anta saddaqa wa anta sahihun harisun, ya, ta'malul baqa. Yang lebih baik jikalau kalian bersedekah wa anta sahihun, sedangkan kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, maka itu yang baik. Sehat lagi harisun, sehat dan bersemangat, ta'malul baqa, untuk hidup lebih lama. Jadi kita bersedekah tidak usah berpikir, oh nanti hidup saya bagaimana, nanti hari tua saya bagaimana, nanti ini bagaimana. Tidak usah berpikir begitu. Itu adalah sedekah yang terbaik. Wa anta saddaqa wa anta sahihun. Kamu sehat, harisun ta'malul baqa, sedang semangat-semangatnya untuk hidup lebih lama. Ya, untuk hidup lebih lama. Jadi menginginkan, oh saya masih butuh ini, masih butuh ini, masih butuh ini. Nah, saat itu sampean bersedekah, itu sedekah yang terbaik, kata Rasulullah SAW.
Wa takhshal faqru, dan kamu takut miskin. Ya, takut miskin. Saya punya uang, kita punya uang. Kita sedekahkan, oh jangan-jangan nanti saya tidak dapat uang lagi. Bagaimana kalau kita jadi miskin? Nah, saat itu maka menjadi kita bersedekah, itulah sedekah yang terbaik. Jadi kalau ada niat sedekah, kondisi sehat, kondisi kuat, saya pingin ini, keinginannya banyak, tapi ya sedekah saja. Itu karena yang terbaik. Wala tumhilu hatta idza balaghatil khulqum, dan tidak menunda-nunda. Tidak usah ditunda-tunda sampai tenggorokan, nyawa di tenggorokan. Hatta idza balaghatil khulqum. Tidak usah menunggu tua, ya disimpan-simpan dulu sampai ditumpuk-tumpuk sampai tua. Dibelikan emas banyak sampai tua, tidak usah menunggu itu, ya. Tapi sedekahkan saja, ya. Maka kemudian engkau berkata, kata Rasulullah, kulta li fulan kada wa kada. Nanti kalau sudah tua, sudah nafas di tenggorokan, kemudian bilang, ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, emas ini untuk si fulan, tanah ini untuk si fulan, mobil ini untuk si fulan, kada wakot kana li fulan, kada wa kada. Begitu juga dibagi-bagi untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Meskipun itu boleh, tapi yang terbaik adalah saat sehat, saat kuat, saat semangat untuk hidup dan takut miskin. Waqad kana li fulan. Dan kalau sudah dibagi-bagi itu, ya memang harta itu untuk fulan. Bukan untuk sampean, bukan untuk kita. Nah, kalau menginginkan harta itu untuk kita, harta kita adalah yang kita infakkan. Itulah yang akan menjadi milik kita di surga nanti. Yang akan mengantarkan kita di surga nanti. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Monggo, diartikan dulu. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar bin Al-Khattab mendapatkan sebagian sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta solusi. Ia lalu berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta berupa sebidang tanah di Khaybar, dan aku tidak memiliki harta yang paling aku sukai selain itu. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, jika engkau mau, tetaplah engkau pegang tanah itu dan silahkan engkau bersedekah darinya. Ibnu Umar berkata, lalu Umar melakukan hal itu. Ia tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan tanah tersebut. Ia sedekahkan harta tersebut kepada orang fakir, kerabat fi sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dan bagi orang-orang yang mengurusinya. Ia boleh memakannya dengan ma'ruf atau menjamu temannya tanpa mengkomersilkannya. Baik. Adi bin Umar qala, asaba Umar ibnul Khattab ardon bi Khaybar. Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar. Fa'ata Rasulullah fa'ata an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'marahu. Kemudian Nabi minta solusinya. Solusinya dengan tanah itu apa yang harus saya kerjakan? Saya mendapatkan tanah di Khaybar.
Dan dengan tanah ini apa kira-kira yang harus saya kerjakan? Mereka datang kepada Nabi dan ditanyakan. Faqala, ya Rasulullah. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu malan. Sesungguhnya saya mendapati malan harta benda di Khaybar. Di Khaybar. Lam usibu malam qotun wa anfus indi. Dan tidak ada harta yang paling saya senangi, ya, satupun yang paling saya senangi kecuali harta yang ada di Khaybar ini. Indi minhu. Bama tak muruni bi, apa yang kau perintahkan dengan harta benda ini. Harta benda ini sangat disayangi karena mungkin sangat subur, ya, dan luar biasa hasilnya. Maka Umar bin Khattab senang. Senang sekali. Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah apa yang harus dikerjakan dengan benda ini. Ini luar biasa ini. Dia punya sesuatu yang luar biasa, kemudian tanya kepada Nabi. Kalau sekarang ya mungkin tanya kepada ulama, karena itu warasatul Ambia, saya seorang yang kaya luar biasa. Dengan kekayaan saya ini, apa kira-kira yang saya kerjakan? Ya, mungkin bangun masjid, mendirikan sekolah, membantu anak yatim, dan lain sebagainya. Tapi ini dia punya tanah yang luar biasa. Insita habbasta aslaha, ya, watasaddaqta biha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau mau, ya, jika engkau mau, jika engkau mau, habbasta aslah, kamu tetap silahkan mengerjakan tanah itu, ya, mengerjakan tanah itu, tetap kamu miliki, wasodakta, watasaddaqta biha, dan engkau bersedekah tentang hasilnya. Tetap tanah itu milikmu, kamu kerjakan sebagaimana mestinya, dan hasilnya sedekahkan. Maka qala, berkata Ibnu Umar, fa'amila biha. Maka fa'amila biha Umar. Maka Umar bin Khattab mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ala Allah yubayya, untuk tidak menjual tanah, ya, untuk tidak menjual tanah, dan untuk tidak memberikan kepada orang lain, untuk tidak mewariskan, ya. Jadi dengan tanah itu tidak dijual, dengan tanah itu tidak diwariskan, tapi fasad tasaddaqa biha lil fuqara, hasilnya disedekahkan untuk fuqara. Jadi kita punya sebidang tanah, kemudian seumpama kebun itu tetap dikerjakan. Tapi hasilnya adalah disedekahkan untuk orang lain. Wafil kurba, dan orang-orang yang terdekat, ya, nah, orang-orang yang terdekat juga wafil riqab, kerabat yang miskin, juga saudara, wafi sabilillah, disedekahkan untuk sabilillah, wabni sabil, dan ibnu sabil, orang-orang yang melancong di dalam mencari ilmu, wadhaif, dan orang-orang yang para tamu, ya. Dhaif juga disedekahkan kepada para tamu. La junaha ala man waliha, ya, ayyakuluha bil ma'ruf, dan dia diberikan kepada orang yang mengerjakan tanah boleh dengan baik. Auyatim, atau dia mengambil dari situ dimakan, hasilnya juga baik. Ghaira mutamawil, ya, yang tanpa mengkomersilkannya. Jadi hasil tanah tersebut tidak dijual,
tapi hasil tanah tersebut disedekahkan. Ya, jadi itu luar biasanya. Mereka sedekahkan hasil tanah itu dikerjakan dengan baik. Setelah hasilnya dibuat untuk sedekah kepada fukara, untuk sedekah kepada kerabat, untuk sedekah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, untuk sedekah kepada sabilillah, untuk sedekah kepada ibnu sabil, untuk para tamu yang datang. Wih, luar biasa. Ya, dan tidak dikomersilkannya. Tapi yakuluha bil ma'ruf, dia boleh memakannya. Itu Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan menyampaikan dia punya sesuatu yang tanah yang luar biasa dan apa yang harus dikerjakan. Ternyata Rasulullah memberikan solusi bahwa kerjakan tanah itu, tapi hasilnya untuk bersedekah kepada Allah. Sedekah kepada Allah dengan apa? Sedekah dengan fakir miskin, sedekah dengan para ibnu sabil, sedekah dengan fukara. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah 2219. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Monggo. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu berfikir. وَيَسْأَلُونَكَ, dan bertanya kepadamu. وَيَسْأَلُونَكَ, dan bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu. Madza yunfikun, tentang apa yang harus diinfakkan. Jadi kita para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus diinfakkan. Maka kulil af, katakan hai Muhammad, yang harus diinfakkan itu adalah kelebihannya. Nah, kadang-kadang kita ini merasa dikasih lebih, tidak punya lebih. Rezekinya bertambah banyak, tapi masih tambah kurang. Tambah banyak, tambah kurang. Ya memang sifat manusia. Ya, kita itu sehari makannya hanya berapa piring sih? Maka kita punya kelebihan makanan, ya dikasihkan orang lain. Itulah yang kita infakkan. Jangan sampai membuang-buang makanan, membuang-buang rezeki, ya, menyimpan rezeki yang tidak berguna, ada benda-benda disimpan tidak berguna, ya. Nah, itu padahal kelebihan itu kelebihan. Maka itulah yang harus diinfakkan. Ada yang pokok, ada yang lebih. Nah, kita memang tidak menginfakkan yang pokok. Kita menginfakkan yang lebih. Kira-kira Allah memberikan kepada kita yang pokok sama yang lebih banyak yang mana? Kadang-kadang kita manusia berpikirnya masih kurang. Tapi kalau dihitung-hitung secara akal mestinya banyak kelebihannya. Lah, begitulah kadzalika yubayyinullah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang harus diinfakkan. Ya, apa yang harus diinfakkan. Lakum, untuk kalian, ayati, ayat-ayat Allah, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian itu berpikir. Supaya kalian berpikir. Maka segalanya itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita tidak pernah berpikir, maka seakan-akan semua yang kita dapatkan masih kurang saja.
seakan-akan segalanya masih belum cukup saja. Dikasih ini masih belum cukup, dikasih lebih masih belum cukup. Sifat manusianya muncul. Tapi dengan pikiran yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, yang membedakan adalah pikirannya, maka akan jelas. Maka akan jelas apa yang harus kita infakkan. Di hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari 5564. Monggo diartikan dulu. Nggih, Ustadz. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid. Telah menceritakan kepada kami Su'bah. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru dari Haisamah. Dari Abdi bin Hatim, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang neraka. Lalu beliau meminta perlindungan darinya sambil mengusap wajahnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang neraka lagi. Lalu meminta perlindungan darinya sambil mengusap wajahnya. Su'bah berkata, saya tidak ragu beliau melakukannya hingga 2 kali. Kemudian beliau bersabda, takutlah kepada neraka walau dengan secuil kurma. Jika tidak mendapatkan, hendaknya dengan perkataan yang baik. Haddatsana Abul Walid, haddatsana Su'bah, qala akhbarani Amr an Khaisama an Adi bin Khatim qala dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara menyebut, menyampaikan siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut-sebut apa? An-nar. Rasulullah menyebut-nyebut tentang neraka. Mungkin menceritakan tentang dahsyatnya siksa di neraka. Mungkin menceritakan tentang neraka itu betapa buruknya bagi manusia. Maka Rasulullah menyebut-nyebut tentang neraka, menjelaskan tentang neraka. Fata'awadat minha, maka berlindunglah kamu dari api neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan neraka itu memerintahkan untuk berlindung, ya, untuk berlindung. Wasaha biwajihi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajahnya. Jadi Rasulullah menceritakan tentang neraka itu sampai wajahnya berkeringat, sampai menangis, sehingga dia mengusap wajahnya. Summa dzakaran nar, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut lagi tentang neraka, mengkisahkan lagi tentang neraka, ya, karena betapa luar biasanya. Fata'awwadat minha wa asakha wajhaha. Rasulullah menyampaikan lagi, berlindunglah kamu dari neraka, berlindunglah kamu dari neraka. Wa asakha biwajihi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajahnya lagi, ya, karena takutnya betapa luar biasanya neraka. Qala Su'bah, ya, amma marotain. Kemudian Su'bah mengatakan, saya tidak ragu lagi bahwa Rasulullah mengulang sampai 2 kali. Ya. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, kita berlindung kepada neraka itu, kita berlindung dari neraka itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar. Ittaqun nar, takutlah kamu sekalian dengan api neraka. Takutlah dengan neraka. Dengan apa? Walau bisikin tamrotin. Ya. Walau bisikin tamrotin. Meskipun hanya dengan secuil kurma. Ya. Jadi ini betapa luar biasanya sedekah itu untuk bisa menghindar dari neraka. Jadi luar biasanya sedekah fungsinya
untuk bisa menghindar dari neraka. Sehingga Rasulullah SAW walaupun hanya secuil kurma, maka usahakan sedekahlah. Kita punya apa, meskipun hanya sedikit, sedekahlah. Karena itu menjaga kita dari api neraka. Fa'ilam tajid, dan apabila kamu sekalian tidak mendapatinya, benda yang harus disedekahkan, sesuatu yang harus disedekahkan, maka fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Ya, dengan kalimat yang baik. Maka kalimat yang baik ini adalah sedekah. Sedekah. Ya, kalimat yang baik, kalimat thayyibah bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Pagi-pagi bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita sedekahkan, maka kita perbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik bisa kalimat thayyibah dan juga kalimat yang tidak menyakiti orang yang tidak disedekahi. Ya, kadang-kadang kita sakiti, oh G6 nyambet gawe kan. Nah, yang minta-minta itu jadi rasa hatinya sakit, wis gak ngekei, ya, tapi kalimatnya menyakitkan. Nah, maka bersedekahlah, kalau tidak mampu bersedekahlah dengan kalimat yang baik. Ya. Nah, sedekah itu untuk siapa saja? Siapa yang kita utamakan? Maka Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad nomor 9736, Rasulullah bersabda, monggo diartikan dulu Bu Ati. Injil Ustadz, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan, dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku ketahui bahwa Yahya, perawi, masih merasa ragu-ragu. Beliau bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, 1 dinar kepada orang-orang miskin, 1 dinar kepada budak, serta 1 dinar kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Baik. An Abi Hurairah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fima a'lamu sakka, tentang sesuatu yang diketahui oleh Nabi, sakka, dan Yahya tidak meragukan lagi. Yahya berkata, jadi tidak ragu-ragu untuk mengetahui hadis ini, dia yakin betul. Qala dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar engkau infakkan untuk jalan Allah. Jadi ada dinar diinfakkan ke jalan Allah Azza wa Jalla. Wa dinarun, dan 1 dinar fil masyakin, engkau infakkan kepada fakir miskin. Ada di jalan Allah macam-macam, ya, jalan Allah macam-macam. Yang penting kebaikan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah. Wa fil masakin, dan 1 dinar diberikan untuk kepada fakir miskin. Wa dinarun fi raqabatin, 1 dinar lagi diberikan kepada kerabat. Wa dinarun fi ahlik, dan 1 dinar diberikan kepada ahlinya, ya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, ya, istrinya, anaknya. Nah, ini diberikan kepada itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha ajron ad-dinar,
yang lebih besar, ya, yang lebih besar, a'dham, lebih besar daripada dinar itu apanya? Ajrun, pahalanya adalah alladzi tunfikuhu ala ahlika, yang kalian infakkan untuk keluarga kalian, untuk istri kalian, untuk anak-anak kalian. Nah, itu yang lebih utama. Maka bangunan keluarga, bangunan sesuatu itu dari keluarga dulu. Kalau keluarganya bagus, maka semua akan menjadi bagus. Karena itu percontohan-percontohan dalam keluarga. Jadi infak yang lebih baik itu kepada keluarganya. Itu. Jadi jangan kemudian kita dikenal orang yang dermawan, tapi kepada keluarganya medit sekali. Tapi keluarganya dulu, sehingga semua keluarganya bisa dermawan. Selanjutnya, hadis Ahmad 7134. Ini masih bahas tentang rajulun yang bersedekah. Monggo diartikan. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-Ammasi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mendapat manfaat dari harta apapun. Harta Abu Bakar tidak dapat memberiku manfaat. Maka menangislah Abu Bakar seraya berkata, tidaklah aku dan juga hartaku kecuali untukmu, wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nafa'ani malun qattun. Ya. Ma nafa'ani malun qattun. Ma sesuatu, ma tidak. Nafa'ani bermanfaat kepadaku, malun qattun. Harta sama sekali. Jadi harta itu sama sekali tidak bermanfaat bagiku, kata Rasulullah. Maka Rasulullah itu dikenal orang yang paling dermawan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan orang yang kaya itu adalah orang yang punya simpanan makan sampai 3 hari. Itu dinamakan orang kaya. Kalau kita ini sudah menjadi kaya raya, luar biasa. Karena makanan yang ada di rumah kita lebih dari 3 hari. Maka menjadi kaya raya. Manafa'ani, dan tidak bermanfaat bagiku. Malun Abi Bakar. Harta Abu Bakar. Sampai Abu Bakar, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Karena Rasulullah menyampaikan begitu. Wa qala hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Abu Bakar berkata, bukankah saya dan harta saya hanya untuk kamu Rasulullah. Ya, hanya untuk kamu Rasulullah. Tapi kalau sudah untuk Rasulullah, setelah diberikan Rasulullah, nah, tidak menyelamatkan Rasulullah. Tapi yang menyelamatkan itu adalah infaknya. Kalau menyelamatkan Abu Bakar, iya. Tapi untuk Rasulullah, nah, tidak. Ini untuk hadis. Nah, selanjutnya. Hadis selanjutnya, monggo Bu dibaca. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah. Seorang lelaki berkata, aku mempunyai dinar. Beliau bersabda, sedekahkanlah untuk memenuhi kebutuhanmu. Lelaki itu berkata, aku masih mempunyai dinar lagi. Beliau bersabda, sedekahkanlah untuk istrimu. Lelaki itu berkata, aku masih mempunyai dinar lagi. Beliau bersabda, sedekahkanlah untuk anakmu. Lelaki itu berkata,
Aku masih mempunyai dinar lagi. Beliau bersabda, sedekahkanlah untuk pembantumu. Lelaki itu berkata, aku masih mempunyai dinar lagi. Beliau bersabda, kamu lebih tahu kepada siapa harus bersedekah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah kalian semua. Bersedekahlah kalian semua. Qala, berkata rajulun, seorang laki-laki, indi dinarun, saya mempunyai dinar ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, tasaddaq bihi ala nafsik. Ini urutan-urutan sedekah. Urutan-urutan sedekah kepada siapa saja. Maka yang pertama, bersedekahlah untuk dirimu. Tasaddaq bihi ala nafsik. Jangan sampai kita ya, memperhatikan orang lain, tapi tidak memperhatikan diri kita sendiri. Maka perhatikan diri sendiri dulu. Tasaddaq bihi nafsik. Bersedekahlah untuk dirimu. Olah, kemudian laki-laki itu berkata, indi dinarun, saya masih punya dinar ya Rasulullah. Masih punya dinar yang lain. Olah, Rasulullah bersabda, ini yang kedua. Tasaddaq bihi ala zauji. Maka bersedekahlah dengan dinar itu kepada istrimu. Kepada istrimu. Berarti yang kedua yang harus kita sedekahi adalah istri. Jadi diri kita sebelum ke orang lain, maka ke istri dulu. Qala indi dinarun ajrun. Dinarun akhar. Maka laki-laki itu berkata lagi, saya masih punya dinar yang lain ya Rasulullah. Qala tasaddaq bihi ala walidaki. Walidak. Maka bersedekahlah kamu kepada anakmu. Setelah bersedekah kepada istri, maka bersedekahlah kepada anakmu. Qala indi dinarun. Selanjutnya, laki-laki itu masih mengatakan, saya masih punya dinar ya Allah. Kelihatannya orang ini kaya ini. Dinarnya banyak. Qala tasaddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah kamu kepada pembantu. Ya, kepada pembantu. Setelah kepada anak, kepada pembantu. Qala indi dinar. Ya, saya masih punya dinar ya Rasulullah. Qala Rasulullah, anta absor. Engkau lebih tahu kemana kamu harus bersedekah. Jadi kalau sudah kemana harus bersedekah, itu berarti istrinya sudah tercukupi, anaknya juga sudah tercukupi, kemudian pembantunya sudah tercukupi, baru kepada yang lainnya. Nah, kurang sedikit. Selanjutnya tentang yang terakhir, laki-laki yang menangis ya di saat zikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah. Nah, di situ bahasanya adalah kholian di waktu sepi. Lah, di waktu sepi itu bisa saja di malam hari yang orang lain tidak tahu. Orang lain tidur, kita menangis kepada Allah dengan zikir kita. Atau mungkin kita mengasingkan diri, pergi ke masjid, ya, yang di waktu sepi, pergi ke tempat yang sepi untuk selalu zikir kepada Allah. Nah, ya, monggo buati di. Nggih Ustaz, nggih siap. Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit al-Bunani, dari Mutarrif bin Abdullah, dari bapaknya, berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu dalam dadanya terdengar rintihan suara tangisan.
sebagaimana suara air yang bergolak ketika dimasak dalam periuk karena menangis. Abdullah berkata, tidak ada yang mengatakan dengan redaksi karena menangis, kecuali Yazid bin Harun. Ra'aitu, saya melihat, kata bapaknya Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi, di dalam dadanya Rasulullah, azirun ka aziril miljal, bergemuruh sebagaimana memasak air, minal buka, ya, minal buka, di dalam periuk. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengingat Allah, dadanya bisa bergemuruh menangis. Ya, jadi min al-buka, karena rasa menangis itu, karena rasa takutnya kepada Allah sehingga dia sampai menangis. Di dalam hadis yang lain, ya, fi sadrihi azirun ka aziril khal minal buka sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang mengatakan seperti penggilingan batu. Ya. Jadi batu menggiling gandum. Ya, gandum itu digiling, suaranya, nah itu Rasulullah SAW kalau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, nah, di dalam kondisi sepi, di dalam kondisi yang mengasingkan diri, nah, menangis, betul-betul menangis sampai terdengar suara itu. Nah, bagaimana supaya bisa menangis? Kalau ini tadi, kalau bahasanya ada tambahan, menangis itu di waktu yang sepi. Kalau kita kadang-kadang di waktu yang ramai, ya tidak bisa menangis. Tapi sesuatu atau yang bisa menyebabkan kita menangis adalah kondisi atau waktu yang sepi, kita hanya ingat kepada Allah. Nah, itulah laki-laki atau seseorang yang dinaungi oleh Allah, ya, di dalam hari kiamat nanti, yang tidak dinaungi kecuali ada naungan Allah. Itu yang ketujuh. Ya, maka kita harus bisa berupaya untuk bisa menangis, meneteskan air mata saat kita ingat kepada Allah. Caranya yang pertama, cari waktu yang sepi. Mungkin bisa tahajud di saat-saat sepi, ya. Saat-saat sepi kita tahajud. Kemudian selalu mengingat dosa-dosanya. Ya Allah, Engkau telah berikan kami segala macam kebutuhan. Engkau telah memberikan kami segala macam kekayaan. Engkau telah memberikan kami orang tua yang melahirkan saya, yang bisa mengingat kamu. Engkau telah berikan kami orang tua yang merawat saya. Juga diberikan semuanya, ya Allah. Maka astagfirullahaladzim, maafkan kami, ya Allah. Ternyata dengan rizkimu kami banyak berdosa. Dengan orang tua kami banyak bersalah. Kami kadang menyentaknya dan kami kadang tidak mengikuti perintahnya. Begitu juga. Maka istighfar. Nah, bagaimana supaya bisa menangis? Maka yang tadi, waktu yang kita pilih, waktu yang sepi. Yang kedua, suara. Jadi kalau kita supaya menangis, suaranya jangan terlalu keras, ya, jangan terlalu keras zikirnya, ya, kayak zikir la ilaha illallah, nah, jangan terlalu keras, tapi betul-betul suaranya lirih, rendah, nah, kepada Allah, ya, hanya kita dan Allah yang mendengar, tapi tetap bersuara, hanya kita dan Allah yang mendengar. Terus selanjutnya, supaya bisa khusyuk, supaya kita bisa menangis, maka upayakan pandangan mata kepada satu tujuan, pandangan mata kepada satu tujuan. Dan supaya kita bisa khusyuk lagi, maka upayakan zikir dengan hati kita. Kita ikutkan hati kita
ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya